Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Kristi Angelin Haryanja, Guru di TK Pangudi Luhur Santo Valentinus Surakarta, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Surakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Kusdi, Magister Pendidikan, selaku fasilitator saya, dan kepada Bapak Muhammad Tasmun, Magister Pendidikan, selaku pengajar praktik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi saya, sehingga modul 1.4 program pendidikan guru penggerak ini dapat saya selesaikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Teori kontrol dapat diwujudkan melalui penerapan disiplin positif baik di kelas maupun di sekolah. Disiplin positif merupakan bagian utama terwujudnya budaya positif. Makna disiplin positif yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara dan Dayen Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari perbedaan bahasa, suku bangsa, maupun agama. Sebagai guru penggerak, saya terpanggil untuk dapat menerapkan disiplin positif di sekolah saya. Langkah awal yang dapat saya lakukan adalah dengan menyebarkan pemahaman disiplin positif ini kepada rekan sejawat, mulai dari motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, nilai keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Saya juga berharap teman-teman guru dapat menerapkan disiplin positif ini kepada anak didiknya di kelas. Disiplin positif selaras dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pendidikan itu adalah proses menuntun kekuatan kodrat murid agar dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan berfungsi untuk mengubah laku murid bukan dasarnya, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang mandiri. Melalui tuntunan, guru berperan menebalkan kodrat murid yang positif. Guru harus berhamba pada murid, dan trilogi pendidikan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Disiplin positif juga dapat menjadi prakarsa perubahan dalam upaya mewujudkan visi guru penggerak yang sudah dicanangkan sebelumnya. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, harapannya guru penggerak dapat menerapkan disiplin positif di kelas dan sekolahnya masing-masing. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri yang artinya belajar mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini dimaksudkan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tidak dipengaruhi perbedaan suku, agama, bahasa, dan latar belakang yang salah satunya tampak dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini merupakan payung besar atau fondasi dalam berperilaku. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka akan terbangunlah motivasi intrinsik dalam dirinya, sehingga akan terwujudlah tujuan mulia yang diharapkan. Dasar dari disiplin positif adalah teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yang pada intinya, kita tidak dapat memaksa orang lain termasuk murid untuk melakukan sesuatu jika orang tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol guru. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap orang memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu, termasuk hal yang tidak disukainya. Hal ini terkait dengan teori motivasi
yaitu 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Motivasi manusia berperilaku tersebut adalah yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Poin 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik, sedangkan poin yang ketiga merupakan motivasi intrinsik. Hukuman atau penghargaan yang diberikan guru merupakan motivasi ekstrinsik, yang jika berada di situasi atau kondisi yang berbeda, bisa saja hukuman dan penghargaan itu tidak dapat memperbaiki laku murid, karena murid merasa tidak mendapatkan hukuman dan penghargaan tersebut. Dalam menerapkan disiplin positif, guru perlu memerhatikan 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama, sebagai pemberi hukuman, yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bisa jadi dalam prakteknya sehari-hari, guru akan menggunakan posisi kontrol teman atau pemantau, karena murid belum siap diajak berdiskusi atau melakukan restitusi. Tetapi diharapkan, guru dapat menggunakan posisi kontrol manajer saat menghadapi kesalahan murid. Pada posisi inilah, murid dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka atas perilakunya, sehingga dapat menciptakan lingkungan positif. Guru juga perlu memahami alasan mengapa murid melakukan suatu perilaku, dengan menggali kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memengaruhi perilaku, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Dengan memahami kebutuhan murid berperilaku, maka solusi yang diberikan akan tepat. Langkah awal menerapkan disiplin positif ialah membuat keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini akan digunakan guru dalam menangani kesalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga membantu murid menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin dilakukan. Ada 3 langkah segitiga restitusi yang dapat digunakan guru dalam menangani kesalahan murid, yaitu menstabilkan identitas, validitas kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses yang aman bagi murid, karena dapat dengan jujur menyadari kesalahannya dan memikirkan dampak yang mungkin terjadi pada orang lain akibat perilaku mereka. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menemukan hal-hal menarik di luar dugaan, yaitu bahwa pemahaman saya selama ini tentang menghadapi perilaku murid tidak memberi efek jangka panjang, karena hanya membangkitkan motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Selama ini, saya lebih banyak memberi teguran dan reward pada murid-murid saya. Sekarang saya menjadi semakin tertantang untuk menerapkan restitusi dalam menangani perilaku murid-murid saya. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saat membuat kesepakatan di kelas, saya masih lebih dominan dalam menentukan kesepakatan kelas. Murid tinggal mematuhi saja. Kesepakatan kelas pun lebih bersifat aturan teknis, belum mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang, setelah mempelajari modul ini, saya akan menyusun ulang keyakinan kelas dengan bersama-sama murid terlibat dalam penyusunannya dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya kira langkah penanganan yang saya berikan kepada murid berupa pujian dan teguran sudah dapat mengubah perilaku murid. Tetapi ternyata ini hanya berlaku jangka pendek saja dan memberi dampak yang kurang baik, yaitu rusaknya hubungan dan mungkin munculnya dendam. Tetapi setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya paham bahwa jika ingin membentuk perilaku murid jangka panjang, maka guru perlu membangkitkan motivasi intrinsik murid dengan memerhatikan kebutuhan dasar atau tujuan mereka berperilaku, dan menggunakan posisi kontrol yang benar dalam menangani kesalahan murid. Selama ini saya melihat
Jika ada murid yang berperilaku kurang baik, saya anggap mereka hanya pembuat onar saja. Tetapi sekarang saya tahu bahwa setiap murid pasti memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu, bahkan untuk kesalahan sekalipun. Dan yang terpenting adalah mencari solusi yang tepat agar mereka bisa menyadari kesalahannya dan menjadi pribadi yang semakin kuat. Saat sedang mendampingi kelas paralel saya di kelompok A1 di TK Pangudiluhur Santo Valentinus yang sedang berkegiatan bermain pindah bola, saya melihat seorang murid dari kelas lain, kelompok A3 yang baru saja cuci tangan, berlari ke arah keranjang bola yang ada di lantai, lalu menendang keranjang bola tersebut dengan kaki kanannya. Sontak, rekan saya guru kelompok A1 berteriak pada murid tersebut dan memandang murid tersebut dengan marah kurang lebih selama 2 menit. Cukup lama. Murid tersebut tampak sudah gelisah dan ketakutan. Lalu karena kelas harus tetap berlangsung, saya meminta izin pada guru kelas A1 ini untuk menangani kejadian ini. Saya lalu mengajak anak ini ke ruang kosong di sebelah kelas. Saya mencoba mengajak murid tersebut berdiskusi menggunakan segitiga restitusi, mengambil posisi kontrol manajer. Dan tanpa perlu berlelah-lelah dan emosi, murid tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Perasaan saya saat mengalami kejadian ini adalah saya merasa tertantang untuk mencoba menerapkan segitiga restitusi pada murid tersebut dan terpanggil untuk menyebarluaskan pemahaman disiplin positif ini kepada rekan guru yang lain. Dari pengalaman saya ini, hal baik yang saya rasakan adalah saya dapat lebih tenang dan tanpa emosi dalam menghadapi murid yang berperilaku salah. Saya merasa menjadi manusia yang semakin tulus dalam menghadapi murid yang berbuat salah. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah saya masih perlu terus berlatih dalam menerapkan segitiga restitusi ini agar komunikasi atau dialog yang terbangun lebih dapat mengarah pada solusi yang terbaik. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman dan pemantau. Terus terang, perasaan saya saat itu masih lebih dominan gelisah dan jengkel, karena belum tentu dapat mengubah perilaku murid untuk seterusnya. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah manajer. Saya merasa melalui dialog dan pertanyaan pemantik yang tepat, murid akan dapat menyadari kesalahannya dan mengubah perilakunya. Dan itu membuat saya sangat senang dan lebih tenang. Sebelumnya saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi di kelas saya pada tahap menstabilkan identitas dan validitas kesalahan. Misalnya saat ada murid saya yang berebut mainan, saya ajak untuk berdialog ke tempat yang lebih tenang. Saya coba tanyakan apakah perbuatannya itu baik atau tidak, lalu menanyakan alasan mengapa mereka melakukan itu. Selain konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah ialah pemahaman tentang scaffolding pada anak usia dini, psikologi anak, dan kemampuan literasi guru agar dapat membangun komunikasi yang positif serta ilmu mengelola emosi. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif telah selesai saya sampaikan. Saya begitu merasa senang dan bahagia atas terselesainya materi dalam modul 1.4 ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu. Salam dan bahagia.